Bapa, nyatakanlah anugerah-Mu pada kami semua. Dan urapilah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga kami bisa selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini kepada kita dengan tema, sudah terpuruk, tapi masih bisa mulia. Kadang kita mengalami masalah yang sangat besar, penderitaan yang begitu berat. Tapi Tuhan ingin agar kita bisa mulia, walaupun kita pernah mengalami penderitaan yang luar biasa. Tuhan menginginkan kita itu menjadi orang-orang yang luar biasa, sekalipun keadaan kita terpuruk. Mari kita baca dalam 2 Raja-Raja 13 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-21. Kita membaca ayatnya yang 2 Raja-Raja 13 ayat ke-14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Elisa, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ternyata mengalami penderitaan. Dan penderitaan yang dia alami bukanlah penderitaan biasa, tapi penderitaan karena penyakit. Itu membuat keadaannya menjadi terpuruk. Tapi kita belajar dari sini betapa anugerah Tuhan ada kepada Elisa. Kita akan belajar apa tujuan Tuhan di balik penderitaan yang diberikan kepada Elisa. Yang pertama, Tuhan mau agar kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu Maha Pemelihara. Walaupun kita menderita sakit, Tuhan sanggup menolong kita, seperti yang dilakukannya kepada Elisa. Tuhan memelihara Elisa. Dan Tuhan menunjukkan keajaiban kepada Elisa. Walaupun ketika Elisa menderita sakit, orang yang ditolongnya, yang memang mampu untuk menolongnya kembali seperti Panglima Naaman, tidak datang untuk menolongnya dan tidak menjenguk dia. Tapi Allah sanggup memelihara Elisa. Dia sanggup menggerakkan hati Raja Israel yang bernama Yoas untuk mendatangin Elisa. Kalau Raja mendatangin Elisa, tentunya berkatnya akan mengikuti. Sedangkan seorang panglima seperti Naaman saja pemberiannya sangat luar biasa. Apalagi seorang Raja Israel yang bernama Joas. Dengan kata lain, Tuhan mau menunjukkan kepada Elisa bahwa berkat bukan terjadi karena usaha daripada Elisa yang telah menolong Naaman. Tapi berkat murni berasal daripada Tuhan. Di dalam penderitaan ini Tuhan ingin agar Elisa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Agar Elisa selalu bersyukur kepada Tuhan yang mampu memelihara hidupnya. Sehingga wajarlah di saat kita pun menderita, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Dia gampang untuk menolong kita. Dia punya 1001 cara untuk menolong kita. Dia punya keajaiban yang begitu luar biasa untuk memberkati kita. Ku bersyukur padamu
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku menyembahmu. Selamanya. Syukur bagimu Tuhan selama-lamanya. Tuhan ingin juga di dalam penderitaan, Elisa harus kuat di dalam Tuhan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mau Elisa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saat bersandar kepada Tuhan, tentunya Elisa akan masuk dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Dia akan masuk di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Dan saat Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, keajaiban terjadi. Walaupun dia terpuruk, walaupun dia menderita, ternyata dia masih bisa memberkatin Raja Israel. Dia masih bisa berdoa dan mengatakan firman Tuhan kepada Raja Israel. Itulah sebabnya Tuhan mau dan ingin agar kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia mau memberkatin kita dengan keajaiban luar biasa. Ajaib kau Tuhan, kau sungguh heran, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, kau sungguh heran. Kami yang di sini memuja Engkau. Engkaulah Allah yang layak disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Kita akan melihat bahwa ketika dia mulai punya hubungan yang intim dengan Tuhan, walaupun saat dia menderita, dia akan bisa terus memuliakan nama Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-16 dan ke-17. Berkatalah ia kepada Raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai lenyap." Jadi walaupun keadaan terpuruk,
Tapi ketika bisa memuji menyembah Tuhan, maka hal itu akan menjadi keajaiban bagi kita. Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa, sehingga walaupun keadaan kita terpuruk, tapi mulut kita selalu mendatangkan berkat. Ucapan bibir kita selalu memberikan keuntungan bagi orang lain untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa dan hubungan intim dengan Tuhan akan membuat kita tidak mudah menyerah. Karena seringkali orang ketika ada dalam keadaan menderita dan terpuruk, seringkali mengalami ejekan atau olok-olokan. Bahkan tak jauh, dan kita bisa melihat istri Ayub sendiri menjadi orang yang sangat luar biasa tidak pantasnya. Coba kita baca dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dalam penderitaan, ucapan bibir dari istri Ayub bukannya berkat, tapi laknat. Kan sering orang marah kalau masalah banyak yang dialaminya. Dan seringkali juga orang yang tadinya rajin berdoa dan kemudian mengalami masalah, diolok-olok. Dan yang mengolok-oloknya bukanlah orang-orang jahat saja, tapi mereka-mereka yang memang juga suka berdoa. Coba kita lihat dalam Matius pasal 27. Ayatnya yang ke-42 dan 43. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata-kata, aku adalah anak Allah. Ini dikatakan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang memang suka berdoa. Sama juga yang terjadi dengan Elisa. Mungkin orang berkata, Panglima Naaman, engkau sembuhkan. Kenapa untuk dirimu sendiri engkau tidak bisa menyembuhkan? Dan di sini intinya ejek-ejekan mereka adalah untuk membuat iman Elisa atau iman Yesus menjadi goyah kepada Allah. Dikatakan tadi, ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau ia berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, orang akan berkata gini, kalau kau berkenan kepada Tuhan, gak mungkin kau penyakitan. Kalau kau gak bersalah, gak mungkin kau menderita. Tapi dengan doa dan pujian penyembahan, maka Elisa sanggup mengatasi ejek-ejekan itu. Saudara lihat, ketika Saul diejek, dan dikatakan gak mungkin lah dia jadi raja. Orangnya aja begitu. Karena Saul dipenuhi oleh kuasa Allah, maka dia dapat berbuat tidak mendengar. Pura-pura tidak mendengar. Kekuatan yang dilimpahkan oleh Allah akan membuat pintu-pintu kebimbangan tertutup di dalam hatimu. Yang ada hanya berkata, ajaib kau Tuhan, kau sungguh
Sungguh heran, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dengan doamu, kamu tidak akan pernah goyah. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Sehingga ketika engkau berdoa, kekuatan Allah menjadi milikmu. Dan yang ketiga, kita melihat lewat penderitaan juga Tuhan mau mengajar supaya Elisa menjadi teladan. Waktu hidupnya dia dipakai Tuhan luar biasa. Dalam penderitaan dia tetap mengandalkan Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap melayani raja, tetap berdoa buat kemenangan Raja Yoas, Raja Israel. Dan matinya Tuhan harapkan juga tetap mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu terjadi. Mari kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-20 dan 21. Sesudah itu, matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Biarlah kita juga mengalami hal yang demikian. Mati kita menjadi berkat. Coba lihat orang-orang yang hebat yang ada di Indonesia ini, yang begitu cinta kepada tanah airnya. Dia berbuat sesuatu yang terbaik untuk tanah airnya. Dan ketika dia mati, dia disebut pahlawan. Orang-orang banyak mengagungkan dia. Dan jasa-jasanya diingat sepanjang sejarah Indonesia. Dan orang yang berjalan di dalam jalan kepahlawanan yang telah dia lakukan akan tetap bisa berdiri di negeri ini dan menjadi legend di negeri ini. Oleh sebab itu, di saat engkau terpuruk, engkau masih bisa mulia asalkan engkau selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada saat ini adalah, saat terpuruk engkau bisa mulia asal engkau bersyukur kepada Tuhan sebagai Allah yang memelihara kehidupanmu, Allah yang menolongmu. Yang kedua, engkau menguatkan hatimu untuk selalu bersandar kepada Tuhan, selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan tidak goyah akan janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, engkau membuat hidupmu menjadi berkat bagi orang lain dengan menjadi teladan di dalam kehidupan